Usia 30 itu seringkali dianggap sebagai garis start untuk kesuksesan yang sesungguhnya. Namun, banyak yang melaluinya dengan nafas yang tersenggal, mengejar target yang sebenarnya bukan milik sendiri. Seandainya saja ada yang membisikkan bahwa hidup itu bukan tentang seberapa cepat sampai ke puncak, melainkan tentang seberapa tangguh kita bisa menjaga integritas di sepanjang jalan, mungkin beban di pundak itu tidak akan seberat seperti sekarang. Ketika kita memasuki usia 30-an, tekanan sosial itu terasa mencapai puncaknya. Ada standar yang tidak tertulis mengenai kepemilikan harta, tentang status jabatan, hingga pencapaian keluarga. Dunia seolah menuntut setiap orang untuk memiliki jawaban atas semua pertanyaan hidup tepat saat lilin ke-30 kita tiup. Padahal hidup itu bukanlah perlombaan lari cepat, melainkan maraton yang panjang yang menuntut kesabaran dan juga menuntut manajemen energi yang bijak. Banyak waktu terbuang hanya untuk membandingkan halaman belakang diri sendiri dengan halaman depan orang lain yang terlihat berkilau di media sosial. Seandainya disadari lebih awal bahwa setiap bunga itu memiliki musim mekar masing-masing, maka rasa cemas yang menghantui malam-malam di usia 30 tidak akan perlu sedalam itu. Fokus pada kecepatan seringkali membuat seseorang kehilangan detail-detail kecil yang justru memberikan rasa syukur dalam perjalanan. Dalam buku The Defining Decade karya McKay, dijelaskan bahwa usia 20 sampai usia 30 itu adalah masa kritis untuk membangun identitas. Namun, bukan berarti masa depan terkunci mati di sana. Investasi terbaik di usia ini bukanlah pada benda mati, melainkan pada pengembangan modal identitas seperti keterampilan, karakter, dan relasi yang akan menopang hidup di dekade-dekade berikutnya. Ketidaktahuan akan hal ini seringkali membuat orang terjebak dalam pekerjaan atau dalam hubungan yang salah hanya karena takut terlihat tertinggal. Sebuah kesuksesan yang dipaksakan di usia muda seringkali rapuh jika tidak didasari oleh akar karakter yang kuat. Sangat penting untuk memahami bahwa fondasi yang dibangun dengan perlahan namun kokoh jauh lebih berharga daripada bangunan megah yang kita dirikan di atas tanah yang labil. Kecepatan itu adalah ilusi, dan stabilitas serta arah yang benar adalah kenyataan yang akan menyelamatkan kita di masa tua. Saat usia 30, energi masih terus melimpah. Namun sayangnya waktu mulai terasa menyempit. Salah satu rahasia yang jarang dibicarakan adalah kemampuan untuk memilah mana pertempuran yang layak dimenangi dan mana yang sebaiknya dilepaskan begitu saja. Tidak semua konflik harus dihadapi, tidak semua pendapat orang lain harus ditanggapi dengan pembelaan diri yang melelahkan. Belajar untuk berkata tidak tanpa merasa bersalah adalah keterampilan bertahan hidup yang paling krusial. Seringkali
Rasa enggan untuk mengecewakan orang lain membuat seseorang mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri. Seandainya prinsip ini dipahami lebih dini, maka banyak drama yang tidak perlu bisa dihindari, menyisakan ruang lebih banyak untuk pertumbuhan batin dan juga untuk ketenangan pikiran. Mengacu pada prinsip esensialisme karya Greg McKeown, kunci hidup yang efektif adalah mengejar sedikit hal yang penting daripada banyak hal yang sepele. Saat usia 30, godaan untuk melakukan segalanya itu sangat besar. Namun hasilnya seringkali adalah kelelahan yang tidak berujung. Mengetahui apa yang harus dieliminasi itu sama pentingnya dengan mengetahui apa yang harus dikerjakan. Memilih pertempuran juga berarti memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Melepaskan pertemanan yang hanya menguras energi atau lingkungan kerja yang beracun bukanlah tanda kekalahan, melainkan tanda penghormatan terhadap martabat diri. Kedamaian batin di usia matang adalah hasil dari keberanian untuk menyaring apa saja yang diizinkan untuk masuk ke dalam ruang lingkup kehidupan pribadi kita. Ketakutan terbesar di usia 30 itu adalah kegagalan. Ada anggapan bahwa di usia ini kesalahan tidak lagi dimaafkan oleh lingkungan. Namun, kebenaran yang sering terlambat disadari adalah bahwa kegagalan itu justru merupakan bahan bakar utama untuk kebijaksanaan. Tanpa kesalahan, seseorang hanya akan menjadi salinan dari ekspektasi orang lain tanpa pernah benar-benar mengenal batas kemampuannya sendiri. Kegagalan itu bukan berarti akhir dari jalan, melainkan sebuah koreksi arah yang diperlukan. Seandainya setiap hambatan dipandang sebagai data untuk belajar, bukan sebagai vonis terhadap harga diri, maka proses pendewasaan akan terasa jauh lebih ringan. Luka-luka dari kegagalan di usia muda itulah yang nantinya akan membentuk karakter yang tangguh dan membentuk empati yang dalam di masa depan. Dalam buku Antifragile karya Nassim Nicholas Taleb, diperkenalkan konsep bahwa ada hal-hal yang justru tumbuh lebih kuat saat menghadapi tekanan dan juga guncangan. Manusia yang mampu belajar dari kegagalannya tidak hanya sekedar tahan banting, tetapi ia menjadi antifragil. Semakin berkualitas justru karena pernah melewati masa-masa sulit. Usia 30-an adalah waktu yang tepat untuk menguji ketangguhan ini sebelum memasuki beban yang lebih besar di kemudian hari. Jadi, jangan menyesali pintu-pintu yang tertutup di masa lalu. Karena kadang, pintu itu tertutup untuk melindungi kita dari jalan yang salah. Kebijaksanaan untuk menerima apa yang tidak bisa diubah dan keberanian untuk memperbaiki apa yang masih bisa diusahakan adalah keseimbangan yang harus terus dilatih. Kegagalan itu hanyalah bagian dari cerita, bukan seluruh isi bukunya. Apa yang dilakukan di usia 30 adalah benih yang akan dipanen di usia 50 ke atas. Ini bukan hanya soal dana pensiun atau investasi fisik, melainkan soal investasi kesehatan mental dan spiritual. Kebiasaan untuk berefleksi, menjaga kesehatan tubuh, dan juga memupuk hubungan yang tulus dengan orang-orang terkasih adalah tabungan sejati yang tidak akan tertutup
tergerus oleh inflasi. Seringkali orang terlalu sibuk membangun istana untuk masa depan hingga lupa merawat tubuh yang akan mendiami istana tersebut. Kesehatan adalah aset yang paling sering diabaikan saat kita merasa masih kuat. Seandainya kesadaran ini muncul lebih awal, maka gaya hidup akan lebih berorientasi pada keberlanjutan, bukan sekedar kepuasan sesaat yang merusak di jangka panjang. Hubungan yang berkualitas juga membutuhkan waktu untuk tumbuh. Di usia 30-an, jangan sampai kesibukan kerja membuat kita menjadi orang asing di rumah sendiri. Investasi waktu untuk hadir sepenuhnya bagi pasangan, bagi anak, atau sahabat adalah hal yang akan memberikan rasa hangat saat rambut mulai memutih. Kebahagiaan di hari tua tidak ditentukan oleh seberapa besar saldo bank, tapi oleh siapa saja yang masih mau menggenggam tangan kita dengan tulus. Akhirnya, hiduplah dengan kesadaran bahwa waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak pernah bisa diperbaharui. Jangan habiskan dekade ini hanya untuk memenuhi daftar keinginan orang lain. Temukan makna di setiap langkah kecil, hargai prosesnya, dan bersiaplah untuk menua dengan anggun karena telah berani hidup secara otentik sejak muda.